Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Untuk perkuliahan kita pada hari ini itu tentang desain penelitian. Nah, apa itu desain penelitian? Jadi, desain penelitian adalah rencana atau protokol spesifik yang digunakan untuk melaksanakan studi. Jadi, dengan desain penelitian ini, maka seorang peneliti membuat suatu perencanaan yang nantinya bisa digunakan untuk pelaksanaan dalam mencapai tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian ada dua secara garis besar ya. Ada dua jenis desain penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa bedanya? Jadi untuk desain kualitatif itu dalam bentuk memahami. Jadi lebih ke arah untuk proses pengambilan datanya wawancara atau observasi atau mungkin focus group discussion atau GD. Sedangkan untuk kuantitatif bisa dalam bentuk survei atau kuesioner. Nah, bedanya lagi untuk kualitatif menemukan suatu framework. Jadi kerangka kerjanya itu baru ditemukan, ya. Sedangkan untuk kuantitatif itu sudah ada. Nah, untuk pengolahan data, data yang ditemukan pada penelitian kualitatif itu dalam bentuk kata-kata karena tadi metodenya wawancara, maka lebih banyak pada tekstual. Sedangkan kalau untuk penelitian yang kuantitatif itu dalam bentuk angka-angka. Jadi angka-angka yang nantinya akan dilakukan pengujian hipotesis melalui uji statistik itu yang kuantitatif. Tetapi kalau untuk desain yang kualitatif itu tidak ada uji statistik. Bahkan dia dengan penelitian kualitatif ini membuat teori, ya grounded teori, ya gitu ya, grounded penelitian gitu ya, penelitian grounded, sorry. Kemudian untuk yang penelitian yang kuantitatif itu menguji teori. Jadi teorinya sudah ada, dibuktikan atau memperkuat teori siapa, gitu ya. Sehingga untuk informasi ya, jadi informasi untuk kualitatif itu subjeknya itu tidak butuh banyak. Jadi tidak banyak intinya besar sampelnya, itu yang penting adalah kualitas dari informan atau pemberi informasi. Sehingga bukan jumlah sampel yang menentukan, tetapi kualitasnya. Banyak sih siapa yang dipilih sehingga nanti peneliti mendapatkan informasi yang banyak dari subjek tersebut sehingga memang bersifat subjektif. Ya, beda dengan kuantitatif, besar sampelnya itu adalah isu yang utama. Kalau tidak mencukupi, maka penelitian itu tidak bisa dikatakan objektif sehingga ada perhitungan besar sampel khusus. Seperti itu. Kemudian ini beberapa perbedaannya ya. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Samplingnya berbeda ya. Nanti kita bahas di teknik sampling ini loh yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kita bahas sedikit sekilas tentang kualitatif. Ada berbagai macam jenis penelitian kualitatif. Ada yang disebut dengan grounded theory, etnografi, fenomenologi atau case study atau life story ya, oral story atau biografi. Kalau biografi ini kayaknya sudah sering ya dipakai suatu buku biografi seseorang, bagaimana kehidupannya seseorang tersebut. Kemudian kalau etnografi itu kita etnis ya, budaya ya. Jadi mengobservasi atau meneliti berdasarkan pandangan suatu budaya tertentu sehingga peneliti biasanya terlibat ya, dia mengikuti supaya tahu, jadi ikut di dalam budaya tersebut ya, ikut misalnya selama 3 bulan, 1 tahun mungkin bahkan ya, terlibat aktif ikut di sana apa yang terjadi dengan kelompok orang-orang atau sistemnya bagaimana dengan budaya tertentu, itu sesuai dengan tujuannya tentunya ya, tujuan penelitiannya. Kemudian fenomenologi, nah ini persepsi yang dialami ya, misalnya
pengalaman keluarga dalam merawat anak dengan kebutuhan khusus. Nah, misalnya seperti itu, nih fenomenologi. Jadi nanti hasilnya itu ya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Bagaimana sih nanti kemudian ada yang disebut dengan coding. Coding dari mana? Dari hasil wawancara yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, ini tadi bagaimana tekniknya untuk yang kualitatif bisa dengan observasi partisipan atau catatan lapangan, ya datang ke sana memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang tersebut atau kelompok orang tersebut, maka dicatat. Atau bisa dengan wawancara atau FGD, jadi dengan informan kunci, ya siapa gitu ya. Kemudian analisis video atau teks dan gambar bisa juga, atau survei ya, dan uji coba pengguna, itu bilangnya seperti itu. Nah, ini tadi studi kualitatif itu yang keterampilan yang harus dimiliki itu adalah keterampilan bagaimana mengamati, kemudian percakapan, berpartisipasi, bahkan interpretasi dari hasil data yang diperoleh. Jadi, untuk penelitian kualitatif membutuhkan beberapa kecakapan ini, keterampilan dari peneliti. Ya, bagaimana peneliti itu dihadapkan atau mencari informasi yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitiannya berdasarkan yang banyak memang biasanya wawancara, kemudian fokus group discussion. Jadi memang jumlahnya tidak banyak yang diwawancarai sampai dengan berapa banyak sampai dengan jenuh. Jenuh artinya ketika ditanyakan ke informan, satu misalnya udah dapat data, itu dikembangkan, hasil jawaban itu kita kembangkan ke informan yang berikutnya. Nah, dari informan berikutnya kita dapat jawaban, misalnya kita kembangkan lagi ke informan berikutnya. Nah, kapan berhentinya? Kalau sudah jenuh-jenuh artinya pertanyaan yang sama, jawabannya begitu dikembangkan jawabannya sama. Berarti sudah cukup berhenti gitu ya. Jadi tidak, kalau untuk desain yang kuantitatif jelas, oh butuh 30 orang, 30 orang itu harus diambil datanya semuanya. Nah, kalau yang kualitatif tidak selalu. Jadi kalau sudah jenuh berhenti gitu. Hanya memprediksi oh sekian sampai sekian perencanaannya di awal, tapi pada kenyataannya begitu melakukan penelitian tidak harus sampai dengan jumlah yang kita rencanakan sesuai dengan kejenuhan tadi. Nah, sekarang kita bicara untuk desain yang kuantitatif. Jadi, kuantitatif itu ada dua. Secara garis besar ya, nanti ini ada bagian-bagiannya lagi. Jadi ada yang disebut dengan penelitian observasi dan eksperimen. Jadi yang observasi artinya bahwa penelitian itu tidak ada intervensi atau eksperimen yang diberikan kepada responden atau subjek penelitian, hanya mengamati saja. Kemudian yang eksperimen ada manipulasi atau ada paparan atau ada intervensi yang diberikan kepada subjek atau responden, dan biasanya dilakukan pengacakan gitu ya, teknik samplingnya. Nanti kita lihat ketika bicara teknik sampling nanti kita perdalam. Sekarang kita bicaranya desain dulu ya. Nah, ini tadi observasi dan eksperimen. Nah, observasi juga dibagi lagi, ada yang disebut dengan deskriptif, ada korelasi, cross-seksional, ada juga disebut komparatif, cohort dan kasus kontrol. Kemudian ada yang eksperimen, dibagi lagi menjadi pra-eksperimental, ada yang disebut one shot case study, one group pretest post-test design, quasi-eksperimen dan true eksperimen. Ya, atau RCT ya, true eksperimen atau RCT. Tuh, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini tadi saya singgung sedikit, metode observasi itu siapa yang diobservasi, bisa kelompok, bisa individu ya. Waktu pengumpulannya prospektif atau retrospektif. Prospektif artinya mundur ke belakang. Sekarang penelitian data itu diobservasi mundur ke belakang ya, bisa dengan catatan rekan medis ya, ataupun data lainnya gitu ya. Atau retrospektif, diikuti ke depan. Diikuti ke depan. Sekarang mau mulai diikuti terus-menerus misalnya sampai 2 tahun gitu. Nah,
Untuk tipe pengumpulan data juga ada primer atau sekunder. Primer artinya pada penelitian ini peneliti langsung mengambil data pada subjek atau responden. Kalau yang sekunder menggunakan data orang lain. Jadi penelitian itu dilakukan oleh orang lain ya, menghasilkan suatu data. Nah, kita melakukan penelitian lagi dengan menggunakan data orang lain itu tadi ya. Data sekunder namanya. Tidak langsung ke responden. Nah, ini untuk yang deskriptif. Ini yang observasi ya. Deskriptif itu bagian yang observasi, di mana peneliti hanya mendeskripsikan, memaparkan peristiwa atau situasi atau fenomena atau variabel. Jadi variabel yang diobservasi memang bisa lebih dari satu ya. Contoh nih, gambaran perilaku orang tua dalam pemberian makan pada anak usia 1-3 tahun. Jadi yang diobservasi itu hanya perilaku orang tua dalam pemberian makan. Nah, ini bisa jadi alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam bentuk kuesioner gitu ya. Kemudian bisa jadi contoh berikutnya gambaran kecemasan pada penderita kanker. Nah, ini jadi yang diteliti, yang diobservasi hanya tingkat kecemasannya. Jadi hanya menggambarkan kecemasan itu ya. Ini bisa dengan menggunakan instrumennya adalah kuesioner ya tentang kecemasan. Kemudian yang berikutnya itu desain penelitian yang korelasi ya, hubungan, mencari hubungan antara variabel ya. Hubungan A dengan hubungan B. Contoh biasanya sih ada kata-kata hubungan ya, hubungan antara perilaku makan dengan gizi anak gitu contohnya ya. Nah, ini yang sering dilakukan itu adalah penelitian, ini bagian dari penelitian korelasi dengan rancangannya adalah cross-sectional, di mana penelitian ini menekankan pada waktu pengukuran atau observasi variabel yang hanya dilakukan pada satu kali dan satu saat. Iya. Misalnya penelitian tentang hubungan pengetahuan ibu tentang nutrisi dengan status gizi anak. Jadi pada saat penelitian, pada satu responden dinilai pengetahuan ibunya, pada saat itu juga dinilai status gizi anaknya. Jadi pada penilaian pengetahuan ibu dan status gizi anak dilakukan satu kali dan bersamaan. Walaupun responden satu dan responden lainnya itu tidak bersamaan dalam pengukurannya, tetapi yang ditekankan adalah variabelnya. Variabel A, pengetahuan ibu, dan variabel B, status gizi anak, diukur pada satu kali bersamaan. Itu ya. Misalnya hari pertama nih ya, dapat 5 responden. Itu tadi responden tersebut diberikan kuesioner untuk menilai pengetahuan dan juga diukur status gizi anaknya. Itu yang disebut dengan cross-sectional. Di mana memang penelitian ini cukup mudah, ya cepat, ya ekonomis ya, karena hanya dilakukan pada satu kali gitu ya. Kemudian memang kelemahannya ambigu. Apakah pengetahuan ini menyebabkan status gizi atau sebaliknya karena status gizi anaknya seperti ini menyebabkan pengetahuan ibu begini ya, itu nggak bisa diukur ya, tidak bisa kita lihat. Itu bagian dari kelemahan untuk cross-sectional. Kemudian yang berikutnya adalah kasus kontrol. Kasus kontrol, kita lihat ini aja. Nah, untuk kasus kontrol, penelitian yang kasus kontrol, skema rancangannya pada saat peneliti melakukan penelitian berada di sini. Jadi kita bagi dua. Ada yang kasus, ada yang kontrol. Contohnya kita lihat mau asma ya, asma. Jadi ada dua kelompok yang kita observasi. Ada yang kasus asma dan kasus kontrolnya itu enggak asma. Kemudian dilihat ke belakang. Ya, retrospektif. Pada saat ini kasusnya sudah ada yang sakit, ada yang asma dan satu kontrol yang tidak asma. Kemudian kita lihat ke belakang, faktor risikonya. Jadi mungkin bisa dengan catatan medis gitu ya. Dilihat faktor risikonya ke belakang, apakah ada paparan apa faktor risikonya gitu ya. Selama misalnya 2 tahun ke belakang gitu ya. Itu yang case control study. Yang berikutnya adalah penelitian cohort. Apa bedanya ya? Penelitian cohort kita lihat. Pada saat ini, pada saat
peneliti memulai suatu penelitian tersebut, ya, semua populasi itu bebas, tidak ada sakit. Jadi sehat semua intinya. Sehat semua. Kemudian dilihat faktor, ya, faktor paparan. Misalnya mau lihat pengaruh paparan rokok terhadap CA paru. Ya. Jadi yang dilihat dua kelompok ini yang terpapar rokok, ini yang tidak ada paparan rokok. Sekarang mulai semua bebas, tidak ada sakit. Kemudian yang dilihat paparannya saat ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu terpapar, ada yang satu merokok, yang satunya tidak merokok. Kemudian dilihat, diikuti misalnya selama 2 tahun kita ikuti dari yang merokok, berapa yang CA paru, kemudian dinilai berapa yang tidak CA paru. Kemudian tadi kelompok satunya yang tidak merokok juga dinilai berapa yang CA paru dan berapa yang tidak CA paru. Itu untuk yang desain penelitian kohort. Jadi bilangnya kohort gitu ya, diikuti berdasarkan paparannya. Kemudian kita lanjutkan untuk rancangan yang pra-eksperimental. Yang pertama ada one shot case study. Jadi one shot case study itu melakukan intervensi atau tindakan pada satu kelompok dan observasi variabel setelah dilakukan intervensi. Misalnya nih, bagaimana sih proses penyembuhan luka pasca episiotomi setelah dilakukan perawatan vulva. Jadi sebelum perlakuan itu tidak dinilai sama sekali, kemudian dilakukan intervensi tadi berupa perawatan luka, kemudian setelahnya dinilai luka episiotominya, itu ya. Jadi kalau ini perawatan vulva ya tadi ya, perawatan vulva, intervensinya kemudian dilihat hasilnya setelah perawatan. Misalnya memberikan perawatan selama 3 hari, kemudian dinilai lukanya gitu ya. Nah, jadi ini one shot case study. Satu kelompok diberikan intervensi, kemudian dinilai hasilnya. Itu one shot case study. Yang berikutnya, one group pretest post-test design. Ini sama pada satu kelompok subjek, cuman bedanya dengan one shot case study, yang ini itu sebelum dilakukan intervensi dinilai atau diobservasi terlebih dahulu, kemudian diberikan intervensi, kemudian pascanya dinilai kembali. Contoh, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang seksualitas. Rancangan yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Jadi yang dilakukan peneliti sebelum memberikan perlakuan atau intervensi tentang seksualitas, penyuluhan tentang seksualitas, maka dilakukan terlebih dahulu observasi pengetahuan remaja. Observasi dengan menggunakan apa? Menilainya dengan menggunakan kuesioner. Dinilai dulu pengetahuannya, kemudian diberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang seksualitas, kemudian pasca tesnya dinilai kembali pengetahuan. Jadi kuesionernya memang sama satu ya, digunakan untuk menilai pra, yang satu setelah itu digunakan kembali untuk pasca, itu ya, menilai yang pasca tes. Jadi sama-sama dinilai pengetahuan sebelum dinilai, kemudian diberikan intervensi berupa penyuluhan, kemudian pengetahuan pasca intervensi dinilai kembali. Itu yang one group pretest post-test design. Nah, ini selanjutnya itu kuasi eksperimen. Jadi melihat, kalau ini bisa melihat hubungan sebab akibat. Ada dua kelompok yang harus ditetapkan, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kalau tadi one group hanya pada satu kelompok, nah ini bedanya dengan kuasi eksperimen ada dua kelompok, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Nih contoh ya. Jadi ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu sama-sama diobservasi ya, sama-sama diobservasi ya untuk kedua
kelompok, kemudian perlakuan hanya diberikan oleh kelompok A dan kelompok B itu tidak dapat. Kemudian pasca sama-sama dinilai. Nah, ini untuk dua kelompok ini ya. Biasanya bisa jadi intervensi yang baru yang yang mau diuji, yang ini mungkin standar ya, intervensi standar. Bukan berarti jarang sih ya penelitian nggak dilakukan apa-apa sama sekali gitu ya. Jarang sih ya. Biasanya di ini, tapi ini yang kelompok yang standar. Misalnya nih ya, mau menilai bagaimana sih efektivitas fisioterapi dada terhadap keefektifan frekuensi pernafasan gitu ya pada pasien dengan pada anak misalnya dengan pneumonia gitu ya. Kita tetapkan di intervensinya fisioterapi dadanya mungkin banyak ya, mulai dari postural drainase, kemudian nafas dalam batu efektif, atau mungkin suction bila perlu ya. Nah, ini bukan berarti nggak dilakukan apa-apa. Ya, ini biasanya yang standar yang dilakukan. Oh, yang dilakukan posisi biasanya gitu ya. Mungkin tanpa ini yang lain gitu. Jadi pada kedua kelompok itu sebelum dan sesudah sama-sama dilakukan observasi. Hanya bedanya di perlakuannya yang berbeda. Nah, kemudian pada penelitian kuasi eksperimen ini antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol itu pemilihannya tidak secara acak. Contohnya gini, kelompok eksperimen dilakukan di rumah sakit A, kemudian kelompok kontrol dilakukan pada rumah sakit B. Itu berarti tidak dilakukan acak ya berdasarkan pemilihan itu tadi, lokasi ya. Atau mungkin kelompok eksperimen dilakukan atau intervensi dilakukan di ruangan A, yang kelompok kontrol itu dilakukan di ruangan B, misalnya seperti itu. Itu yang kuasi eksperimen. Nah, yang berikutnya ini yang disebut dengan true eksperimen ya tadi ya. True eksperimen atau biasa disebut dengan RCT ya, RCT Randomized Control Trial gitu ya. Di mana tadi sama sebenarnya dengan yang kuasi eksperimen, tapi bedanya dalam siapa yang masuk dalam kelompok intervensi dan siapa yang masuk dalam kelompok kontrol itu dipilih secara acak, randomize acak. Jadi makanya kalau beberapa penelitian RCT bahkan kalau itu blinded artinya responden itu subjek itu nggak tahu dia termasuk dalam kelompok intervensi atau kontrol ya, misalnya karena ada yang disebut mendapatkan suatu yang kelompok intervensi gitu ya, diberikan suatu obat misalnya ya. Nah, yang satunya itu diberikan mirip obat jadi pakai placebo. Itu bagus ya. Itu kontrol penelitian yang biasanya sangat baik. Jadi memang untuk penelitian yang benar-benar yang true experiment atau RCT ini, maka penelitian itu ada dua kelompok. Ada kelompok populasi, kelompok intervensi dan kelompok kontrol baseline. Jadi biasanya diikuti. Ya sama ya. Dinilai dulu sekarang, dilakukan intervensi, yang kontrol bagaimana, kemudian bagaimana hasilnya. Itu ini ada banyak ya. Ini trial, ingat ya tadi trial. Kalau ada kontrol, kalau non randomized ini berarti masuk dalam kuasi eksperimen. Kalau yang randomized berarti masuk yang true eksperimen. Itu RCT juga ada dua ya. Ada yang blinded, ada yang non blinded. Kemudian penelitian yang eksperimen kalau tidak ada kontrol tadi ada dua, one shot case study dan one group pretest post test design. Sehingga tadi ya bedanya ya, beda one shot dan one group pretest post test design. Ini tadi kalau RCT itu sebenarnya tidak ada bias bahkan yang sangat bukti yang meyakinkan. Nah, ini yang paling bisa dipercaya. Penelitian ini kalau menggunakan desain ini berarti biasnya sangat sedikit, bahkan mungkin nggak ada bias karena sudah dikontrol sedemikian rupa. Gitu ya. Memang
Ya kelemahannya itu ini biasanya waktunya ya, waktu, biaya itu cukup besar ya biasanya untuk bisa ini loh berkaitan dengan etik penelitian, pertanyaan etik itu sangat strict ya, strict karena sangat-sangat kontrol ya. Karena nanti sebelum teman-teman melakukan penelitian wajib mengurus ya ethical clearance supaya bisa layak nggak untuk dilakukan ya secara etis, maksudnya seperti itu. Nah ini tadi ya, kalau kita lihat berdasarkan kekuatan ya, kekuatan uji ya, kekuatan hasil penelitian berdasarkan desain penelitian. Nah untuk cross sectional ada di sini, di bawahnya cost control ya, retrospektif cohort ya, ini ada di atas, dan yang intervensi trial itu yang ini, yang RCT yang paling ini. Kalau dilihat lebih valid, ya sangat valid, dan biayanya semakin ke atas ya, biaya semakin mahal gitu ya. Nah ini kesimpulannya, jadi untuk desain penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu sama. Jadi kalau pada penelitian kualitatif, itu kalau kualitatif itu komplementer. Jadi desain dari segi desain desain penelitian gitu ya. Kemudian pemilihan desain ini tergantung dari pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, kepercayaan penelitian, keterampilan, waktu, dan uang. Jangan sampai, oh idenya bagus nih, ininya juga ini ya, desainnya ini. Tapi itu tadi, waktu, mungkin butuh biaya. Tadi kita sudah tahu, semakin ke atas itu ya, semakin baik suatu desain penelitian, validitasnya semakin baik, semakin sangat bisa dipercaya. Tapi juga diimbangi dengan biaya yang juga semakin meningkat. Ya. Ini juga berhubungan dengan status pengetahuan saat ini. Kejadian penyakit ya, durasi ya, kemudian ketersediaan informasi atau ketersediaan sumber daya. Ya. Perbandingannya ya, dicek kembali nanti mudah dan enggaknya di waktunya, tema-tema ya, mana yang disesuaikan dengan topik, biaya, etika, penggunaan data, kontribusi, ya bias, dan output. Pilih mana itu nanti tergantung pada masing-masing peneliti. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.